Hai, assalamualaikum. Di bulan Ramadan ini kita persiapan ya, biasanya persiapan untuk bikin kue-kue lebaran, dan kue lebaran itu identik dengan kue kering, apalagi nastar selalu jadi idola. Bikin kue kering nggak afdol kalau belum bikin nastar. Nah, kali ini untuk pertamanya kita bikin selainya dulu, dan ini saya pakai 2 buah nanas besar, nanas madu, dan diparut. Kalau hasil parutannya ini dari 2 buah nanas itu kurang lebih 1 kilo. Ini kita rebus dulu ditambah dengan cengkeh dan kayu manis. Jangan dikasih gula dulu, jadi kita kita rebus biar airnya menyusut. Baru nanti kalau sudah menyusut kita tambahkan bahan lain. Oh iya, karena nanas ini sifatnya asam ya, jadi kalau bikin selai nanas jangan di wajan atau di panci besi atau aluminium. Jadi usahakan di teflon atau keramik. Jadi nanti tidak teroksidasi dan selainya tetap berwarna cantik. Kalau teroksidasi jadinya warnanya hitam, menghitam. Dan sebaiknya itu diparut untuk seratnya jadi lebih bagus. Nah, ini airnya sudah menyusut banget, tinggal nanasnya aja dan baru kita masukkan gula. Untuk takaran semua nanti saya tulis di deskripsi ya. Ini nggak nyampe setengah jam kalau nggak salah, itu udah kering, udah bagus banget, udah bisa dipulung dan nggak lengket di tangan. Kalau pas tadi kita awal sebelum dikasih gula itu nggak diaduk nggak apa-apa, kita intinya tadi itu menyusutkan air. Nah, kalau sekarang sesekali harus diaduk biar nggak gosong karena sudah ada gulanya. Ini sudah mulai mengering. Untuk aromatiknya bisa diambilin seperti kayu manis dan jengkainya bisa mulai diambil. Ini dari nanas segar, nanas bersih itu 1 kilo, jadi selainya kurang lebih 500 gram, jadi setengahnya ya, jadi setengah kilo. Dan untuk isian nastar itu selai kita harus benar-benar kering dan tidak berair, karena kalau masih mengandung air itu berakibat kue kita itu tidak tahan lama dan berjamur. Dan selainya ini kalau kita masaknya benar-benar kering itu juga tahan lama banget. Pengalaman tahun kemarin saya bikin itu sisa ya, masih ada sisa, terus kemudian saya taruh di kulkas aja, itu kurang lebih 1 tahun itu nggak berjamur dan teksturnya juga bagus, rasanya masih nggak berubah rasa, sama. Jadi tahan banget, kurang lebih 1 tahun itu. Kalau lebih saya belum pernah mencoba ya, lebih dari 1 tahun. Kalau 1 tahun itu masih bagus banget dan bisa dipakai lagi. Ini misal tahun ini sisa, bisa dipakai tahun depan. Tapi itu kemarin karena saya nyoba aja, kalau biasanya ya nggak nyampe 1 tahun udah habis duluan ya. Dan ini udah kering, ini bisa dimatikan ya apinya. Nanti setelah dingin kita pulung, kita bulat-bulatkan, dan setelah itu bisa dipakai jadi isian nastar. Nanti untuk ngambil selainya itu cukup pakai tusuk gigi aja, jadi kita sediain tusuk gigi, jadi tangan kita yang mulung kue nastar itu tidak terkena selai, jadi nggak lengket. Nah, ini selai kita
seperti berkaramelisasi dari gulanya. Dan untuk untuk teksturnya itu masih nyerat bagus karena tadi kita cuman pakai parut. Itu pun saya pakai parut keju ya, saya udah nggak punya parut kelapa karena jarang banget marut kelapa. Nah seperti ini selainya. Nah ini selai kita udah dingin dan kita bisa mulai memulung. Nah ini nggak lengket sama sekali di tangan dan bagus teksturnya. Saya nggak pakai timbangan, saya kira-kira aja. Untuk lebih, kalau mau dijual untuk lebih pasnya pakai timbangan, jadi antara satu dan lainnya itu sama. Sekian video kali ini, sampai jumpa pada video berikutnya. Jangan lupa dibantu like, subscribe, comment, and share, dan hidupkan lonceng notifikasinya. Next kita bikin kue nastarnya. See you, assalamualaikum.